Selamat pagi semuanya, shalom. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita masih bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dia menolong kita sepanjang 1 minggu ke belakang. Hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kerinduan untuk datang menyembah Tuhan lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami membawa korban syukur kami Tuhan kepada Engkau. Dengan penuh pengucapan syukur pagi hari ini kami datang. Kami mau beri yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you God. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari pada pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji-pujian kita, pengagungan kita yang terbaik kita bawa di hadapan Tuhan atas semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, semua kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Oh, Kau sungguh baik.
Engkau Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi sambil mengangkat tangan kita, katakan bersama-sama. Korban syukur ku bawa, korban syukur ke tempat kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan, katakan sebab Tuhan baik untuk selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Oh, ku bawa korban syukur. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bagi Engkau hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, thank you God. Ini yang kami alami Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau bawa Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus yang layak untuk diagungkan, dipuji dan disembah di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Engkau Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu beribadah kepada Engkau Tuhan, menyembah meninggikan Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu dan juga setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami bergerak dalam pengurapan-Mu Tuhan hari ini. Kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan di dalam penyembahan kami. Nyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri saudara. Boleh tengok kiri kanan, depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Yes, amen. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya kalau sebagai saudara seiman kita hidup di dalam kerukunan. Amin. Sebab di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Alami kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya.
Amin. Saudara percaya ada berkat yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Yes, thank you Lord. Katakan lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah, amin, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah, amin, kami terima berkat-Mu Tuhan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Jemaat saja, seperti minyak kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau terus tinggikan Tuhan kita. Ada nyanyian kemenangan di tempat ini. Ada sorak-sorai kemenangan yang akan kita teriakan kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersorak kepada Engkau Tuhan. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Lagi katakan sama-sama. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sungguh ajaib heran. Mari semuanya, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, yes Lord, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sama-sama serukan, segala raja. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Sekali lagi katakan, tak terbatas. Sungguh tidak pernah terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa.
Yesus Raja. Katakan, segala raja, Yesus kau Raja. Segala raja, Yesus kau Raja. Segala raja. Haleluya Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Nyanyikan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, yeah. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Nyanyikan lagi kembali. Tak terbatas kekuatan-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau, yes Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah semuanya. Yesus kaulah Raja mulia. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, Kau ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah yang kami sedang hadapi hari ini, kami percaya Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak akan gentar Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Oh, 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 oh. Nyanyikan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Oh, oh, oh. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Meminta semuanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Engkau Raja mulia.
Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Kita mau masuk lebih dalam lagi, mengalir bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, oh Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan katakan, satu hal ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Lebih dalam lagi, Tuhan Kau lihat kerinduan kami Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
bersama denganmu mengalir Tuhan, menikmati hadiratmu, menikmati pribadimu Tuhan. Kami rasakan Tuhan aliran kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami mau mengasihi Engkau Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aliran sungai Roh Kudus sedang mengalir di tempat ini. Aliran kasih Tuhan sedang mengalir di hati setiap kita. Haleluya. Kami mau terima Tuhan kasih-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Kasih yang sanggup membasuh, kasih yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Oh Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari sekali lagi saya masih ajak saudara nyanyikan pujian ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Kalau lihat komitmen kami Tuhan pagi hari ini anak-anak-Mu, kami rindu mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, ku mengasihi-Mu. Tuhan kita, Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang akan Kau berikan pada hari ini. Biar Roh Kudus berbicara kepada hati kami masing-masing melalui firman-Mu. Dan biar firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami,
boleh menjadi penghiburan dan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana selama 1 minggu ini? Anda diberkati oleh Tuhan? Amin. Hari ini saya dapat hadiah yang bagi saya salah satu hadiah terbesar ya, saudara-saudara, pagi ini. Jadi waktu saya tadi bangun pagi, saya buka WhatsApp saya dapat WhatsApp dari anak saya, Adrian di Amerika. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang, I love you mom. Simple, tapi sangat berarti buat saya. Anak saya tiba-tiba WhatsApp saya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dan dia bilang I love you mom. Itu nothing beats dapat love note dari anak. Amin, saudara-saudara. Dan saya berpikir Tuhan pun pasti merasakan hal yang sama. Ketika kita berkata I love you Lord, I love you God, itu sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan dia disenangi, sangat senang dengan puji-pujian kita pada hari ini. Amin, saudara-saudara. Bulan lalu saya membagikan tema tentang berdiri teguh di atas fondasi yang kuat. Dan saya sempat menyinggung bahwa fondasi yang diletakkan oleh Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin membahas tentang siapa Yesus itu. Apakah peran Yesus di dalam kehidupan kita? Karena bagi saya sangat penting bagi kita untuk tahu siapa Yesus sebelum kita mengerti akan siapa kita di dalam Dia. Nah, hari ini kita akan bacaannya diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Kita akan baca ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak percaya kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Dan di sini saudara, ayat 4-8 di sini Petrus menggunakan sebuah metafor, dia menggunakan sebuah perlambangan, sebuah gambaran di mana dia menggunakan proses dari pembangunan sebuah bangunan untuk menggambarkan siapa Yesus dan untuk menggambarkan siapa kita di dalam Dia. Jadi di zaman dulu ketika orang Yahudi membangun bait Allah atau membangun sebuah bangunan, mereka akan mencari sebuah batu, mereka akan memilih sebuah batu yang akan digunakan sebagai batu penjuru. Dan batu ini akan dipilih berdasarkan kebutuhan dari gedung yang akan dibangun. Kalau gedungnya besar, mereka harus memilih batu yang besar. Dan batu ini harus solid supaya kuat menahan bangunan tersebut. Batu ini bentuknya harus sempurna, harus rata. Karena di atasnya akan dibangun batu-batu lain. Dan dia akan menjadi landasan untuk batu-batu lainnya akan dibangun. Jadi kekuatan dari gedung tersebut yang akan dibangun, dari bangunan yang akan dibangun itu bergantung kepada kekuatan dari batu ini untuk menahan batu-batu yang lainnya. Maka si tukang bangunan akan memeriksa dengan teliti, dia akan melihat dengan teliti satu persatu batu-batu yang tersedia, kandidatnya, dan batu yang tidak memenuhi persyaratan sebagai batu penjuru akan di set aside, akan dibuang oleh mereka. Dan sekali lagi gambaran ini dipakai oleh Petrus untuk menggambarkan siapa Yesus. Nah, mari kita lihat siapa Yesus menurut gambaran yang ditulis oleh Rasul Petrus ini. Yang pertama, Yesus adalah batu yang dipilih dan dihormat Allah. Dari ayat 4-5 ini kita bisa tahu bahwa Allah sedang membangun sebuah bait Allah, sebuah spiritual house, rumah rohani. Ya, Allah sedang membangun gerejanya.
di mana gerejanya akan menjadi tempat kediaman Allah dan gerejanya akan menjadi representasi perwakilan dari Allah di dunia ini. Dan gereja yang dibangun Allah ini tidak dibangun dari batu-batu yang mati, saudara. Tapi gereja yang dibangun dari Allah ini dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah dibenarkan oleh Allah. Maka untuk membangun rumah tersebut, Allah memerlukan sebuah batu penjuru yang akan menjadi fondasi, yang akan menjadi landasan, yang akan menopang batu-batu yang hidup ini supaya bisa menjadi satu bait Allah yang kuat. Dan batu yang dipilih oleh Allah adalah Yesus Kristus. Batu yang memiliki kriteria yang Allah perlukan untuk membangun umat yang kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak bercacat, dia tidak berdosa, dan dia mempunyai kekuatan untuk menahan kita. Allah nggak bisa memilih batu penjuru itu dari kita, dari manusia. Karena nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Nggak ada satupun dari kita yang mempunyai kekuatan untuk menopang batu-batu yang lain. Maka Allah memilih Yesus. Maka untuk membangun gerejanya, saudara, untuk membuat kita menjadi umat yang kudus, Allah memutuskan untuk mengirim Yesus anaknya yang sangat dia kasihi, yang sangat berharga bagi dia untuk datang ke dunia. Allah mengirim Yesus untuk menjadi manusia seperti kita, untuk mati buat kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk bangkit memberikan kehidupan kepada kita, dan untuk menjadi batu penjuru buat kita. Jadi saudara, Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia tanpa dosa, dia tidak bercela, dan dia dipilih mati. Ditentukan untuk mati bagi kita, agar kita boleh memperoleh kehidupan. Dan dia adalah satu-satunya jalan keselamatan yang ditetapkan Allah bagi kita. Gak ada jalan keselamatan yang lain, saudara, selain daripada Yesus. Dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Jadi Yesus dan hanya Yesuslah, tidak ada yang lain yang dipilih, yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan hanya Dia yang dapat membawa kita kepada Bapa. Yang kedua, Yesus adalah batu yang hidup. Ketika Petrus berkata bahwa Yesus adalah batu yang hidup, Petrus sedang merujuk kepada kebangkitan Kristus. Dia sedang menekankan bahwa Yesus bukan hanya sudah disalib dan sudah mati buat kita, tetapi Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Maut tidak dapat menekan dia, kematian tidak dapat menahan dia. Dia sudah menang, dia sudah mengalahkan maut. Dan kenyataan bahwa maut tidak bisa menahan dia, saudara, menunjukkan bahwa Yesus ini bukan hanya manusia, tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan bukan hanya itu, saudara, Yesus sebagai batu yang hidup, itu artinya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Dia punya feeling, dia punya perasaan, dia punya kasih kepada kita. Dan dia bisa meresponi kita. Dia bukan Allah yang mati yang gak bisa meresponi kita. Tapi dia hidup, dia mau berhubungan dengan kita. Jadi sini Petrus mau bilang bahwa kita bisa memiliki hubungan dua arah dengan Yesus. Kita dapat bersekutu dengan Dia. Maka Petrus berkata, datanglah kepada Dia. Kata datang di sini bukan bicara tentang hanya datang sekali, tapi ini bicara tentang datang yang terus-menerus. Datanglah terus-menerus, keep on coming to Him. Every day datang kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Bina hubungan dengan Dia. Build relationship with Him, build fellowship with Him. Dan ini menjadi possible, ini kita bisa lakukan karena Yesus adalah Allah yang hidup. Dan sesungguhnya saudara, Yesus bukan hanya Allah yang hidup, tapi Dia adalah hidup itu sendiri. Dia adalah hidup itu sendiri, saudara. Ketika kita datang kepadanya, Petrus berkata, kita pun menjadi batu yang hidup. Kita yang tadinya spiritually death, kita yang tadinya mati secara spirit, kita menjadi hidup kembali. Karena Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa hidup tanpa Dia. Karena Dia adalah kehidupan itu sendiri.
Terlepas dari Yesus, pada esensinya kita adalah mati, saudara. Maka kita memerlukan dia. Yang ketiga, Yesus adalah batu penjuru. Tadi saya sudah bicara bahwa Yesus dipilih Allah untuk menjadi batu penjuru. Tapi saya mau menjelaskan sedikit lebih detail apa artinya Yesus sebagai batu penjuru buat kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, batu penjuru adalah batu yang terpenting di dalam sebuah bangunan, dari struktur sebuah bangunan. Karena batu itu menentukan angle, batu itu menentukan simetri dari sebuah bangunan. Ya, batu penjuru harus menjadi batu yang terbesar, batu yang terkuat dari batu-batu lain, karena batu ini harus bisa menopang batu-batu lainnya. Dan sama seperti batu penjuru, Yesus adalah fondasi dari kehidupan kita. Dia merupakan dasar iman kita dan dasar dari setiap aspek kehidupan kita, saudara. Dia adalah dasar di mana kita harus membangun kehidupan kita di atasnya. Dengan kata lain, saudara, Yesus adalah the center of our life. Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Dia harus menjadi poros dari kehidupan kita. Dan dia adalah penopang kita sehingga kita bisa berdiri kuat ketika kita menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi di dunia. Dan sebagai batu penjuru, dia juga menjadi titik referensi dari setiap tindakan kita karena dia mengatur angle-nya. Dia menjadi pedoman dalam setiap tindakan kita karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi dia menjadi standar akan apa yang benar dan apa yang salah. Gak ada standar lain di dunia ini selain Yesus. Gak ada, saudara. Maka kita harus mendasarkan pikiran kita, mendasarkan perbuatan kita, mendasarkan keputusan-keputusan kita kepada Yesus. Dia harus menjadi titik referensi di dalam kehidupan kita. Nah, saya baru saja memberikan 3 peran dari Yesus atas kehidupan kita atau identitasnya dia. Yang pertama, dia adalah satu-satunya keselamatan yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada keselamatan yang lain. Yang kedua, dia adalah sumber dari kehidupan itu sendiri dan dia adalah hidup itu sendiri. Yang ketiga, dia adalah fondasi yang menopang kita dan dia adalah standar kebenaran atau titik referensi dari hidup kita. Tetapi saudara, apa artinya ini buat kita? Apa artinya ini buat orang percaya? Apakah dampaknya bagi kita orang percaya? Ayat 6 dan 7 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Saudara, percaya di sini bukan hanya percaya bahwa Yesus exist, bukan hanya percaya bahwa Yesus itu ada, tetapi percaya di sini berarti kita mau menjadikan dia juru selamat pribadi buat kita. Percaya di sini berarti kita mau mengakui dia, kita mau mengakui bahwa dia sudah mati buat kita, dan kita mau mengakui bahwa enggak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Percaya di sini berarti kita mengakui bahwa kita membutuhkan dia untuk hidup kita. Bahwa dia adalah batu penjuru, bahwa dia adalah fondasi dari kehidupan kita. Bahwa kita hanya bisa hidup ketika kita membangun kehidupan kita di atas dia. Ini adalah artinya percaya. Percaya di sini adalah mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Raja atas kita, di mana kita mau tunduk, kita mau taat kepadanya, dan kita mau mengikuti tuntunannya dalam hidup kita. Jadi ketika kita percaya seperti ini saudara, ketika kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menjadikan dia fondasi kita, ketika kita menjadikan dia pedoman dalam hidup kita, ketika kita bersandar kepada dia, betapapun sulitnya kehidupan yang akan kita hadapi, pada akhirnya hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan mendapat malu. Karena Yesus, dia adalah Allah yang setia. Karena dia tidak akan pernah berhenti menopang kita apapun yang terjadi. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia akan melakukan apa yang telah dia janjikan dalam firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Contohnya ya Yusuf, saudara. Betapapun sulitnya keadaan dia ketika saudara-saudaranya menganiaya dia, ketika dia dijual menjadi budak ke Mesir, ketika dia dilemparkan ke penjara oleh Potifar, Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan.
Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan mengangkat dia dan menjadikan dia penolong bagi saudara-saudaranya. Kita bisa melihat dalam kehidupan Yusuf bahwa ketika dia berpegang kepada Tuhan, ketika dia tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, ketika dia bersandar kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Apa yang dia lakukan memberikan hasil sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Karena firman Tuhan akan membuktikan dirinya sendiri. Dan kita yang tunduk dan bersandar kepada dia, kita gak akan mendapat malu. Kita tidak akan dikecewakan. Saya berani jamin saudara, kita gak akan dikecewakan. Karena Yesus yang menjamin kehidupan kita. Amin. Yang kedua, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu ini juga bicara bukan hanya tentang kehidupan di dunia ini, tetapi juga bicara tentang akhir zaman, berbicara tentang penghakiman yang akan datang. Yesus telah menguduskan kita dengan darahnya. Kita sudah berkenan di hadapan Bapa. Karena apa yang telah Yesus lakukan ini, kita yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Tidak akan pernah, saudara. Allah gak akan pernah menolak kita. Maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada di dalam Yesus Kristus. We can be sure of our salvation. Kita gak akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita, tetapi Allah akan melihat kita berdasarkan apa yang Yesus telah kerjakan buat kita. Dan itu luar biasa. Luar biasa, kita punya pengharapan akan masa depan. Amin. Lalu bagi kita orang percaya, Yesus adalah tadi katakan mahal. Dia sangat-sangat berharga saudara. Jika kita mengerti apa yang dia sudah lakukan, kalau kita sungguh-sungguh mengerti apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, bagaimana kita diselamatkan dari kematian kekal, bagaimana dia membebaskan kita dari maut, bagaimana kita dipindahkan dari gelap kepada terang, bagaimana dia memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan saudara. Saudara, kita bukan bicara tentang little favor yang Tuhan lakukan. Bukan loh. Kita bicara tentang big favor, sesuatu yang besar yang dia kerjakan. Sorry, Hani, boleh minta air? Ya. Saudara, kita bukan bicara tentang little favor seperti yang suami saya baru lakukan kepada saya, memberikan air. Bukan. Walaupun even hal yang kecil ini, saya appreciate my husband. Saya menghargai suami saya. Tetapi saya bicara Tuhan itu yang dia lakukan lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada kasih saya air. Lebih besar daripada ketika orang memberi saya $1 juta million. Lebih besar saudara yang dia lakukan. Dia bukan hanya memberikan tenaganya, tetapi dia memberikan jiwanya, dia memberikan hatinya, dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya saudara. Dia memberikan everything that he has. Dia memberikan semua yang dia miliki untuk kita. Kalau kita ngerti kedalaman ini saudara, kalau kita merenungkan kedalaman ini saudara, wow, kita akan sadar betapa berharganya dia untuk kita. Dia lebih berharga daripada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Amin saudara. Is he precious to you? Berhargakah dia bagi engkau saudara? Yang ketiga, kita sebagai orang percaya, kita dikatakan kita telah menjadi imam. Kita enggak lagi memerlukan pengantara untuk datang kepada Bapa. Karena Yesus sudah menjadi pengantara bagi kita. Dia telah menjadi imam besar kita. Dan kita memperoleh perkenanan untuk datang kepada Bapa setiap saat. Kita boleh datang kepada tatah kasih karunia Bapa dengan sebuah keberanian karena kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Bapa. Kapan saja kita memerlukannya, kita boleh datang kepada Tuhan. Yang keempat, kita orang percaya digunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani, untuk pembangunan gerejanya. Kita semua adalah batu-batu hidup yang dibangun di atas batu penjuru itu yaitu Yesus Kristus.
Dan ini artinya kita senantiasa terhubung kepada Kristus, saudara. Dan kita semua orang percaya disatukan di dalam Dia untuk menjadi tempat kediamannya. Kita menjadi tempat di mana orang-orang yang memerlukan Tuhan akan datang kepada kita. Orang-orang yang mencari Tuhan akan datang kepada kita. Kita adalah the ambassador of God. Kita ada perwakilan dari Allah di dunia ini. Skip Heitzig berkata, dia adalah seorang gembala dari gereja Calvary Chapel. Dia berkata, Christianity is the only religion system where the one we worship becomes our life. Kekristenan adalah satu-satunya agama di mana Dia yang kita sembah menjadi hidup kita. Artinya saudara, ketika kita menyembah Yesus, ketika kita terus terkoneksi dengan Dia, kita semakin lama semakin diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Kita akan memiliki karakternya, kita akan memiliki kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan tapi saudara, meskipun Tuhan membentuk kita individually, masing-masing kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan, saya perlu ingatkan bahwa kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Karena sebuah batu, kalau diletakkan sendiri, dia hanya akan menjadi batu. Kita tidak bisa memberikan dampak sebesar ketika kita menjadi bersatu, menjadi gerejanya Tuhan. Sebab batu jika kita satukan, kita susun, dia bisa menjadi sebuah rumah. Dia bisa menjadi sebuah gedung yang memberikan naungan, yang memberikan perlindungan kepada setiap orang yang memerlukan. Dan itulah kita ketika kita dibangun bersama-sama, saudara. Kita akan menjadi batu yang saling menopang, yang saling membantu, dan bersama-sama kita akan mencerminkan karakter Kristus. Amin. Kemarin di rumah saya ada komsel PIC, dan Johnson sempat bilang begini, ini merupakan sebuah privilege, sebuah kehormatan bagi kita untuk bisa saling melayani, untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling menopang di gereja Tuhan. Dan saya sangat setuju, saudara. Merupakan suatu kehormatan bagi kita orang-orang percaya yang dipakai untuk bisa bersatu, menjadi gereja rohani, dan menjadi perwakilan dari Kristus. Dan bukan itu saja, saudara, kita bersatu ini ada benefitnya dalam hidup kita. Saya merasakan benefitnya, dan kemarin GPIC Komsel saya sempat sharing sama teman-teman. Dan satu hal yang saya appreciate dari teman-teman, dari semua saudara-saudara, saya sharing bahwa saya ini introvert. Bahwa saya ini orangnya takut sebenarnya kalau ngomong di depan. Dan kadang-kadang kalau introvert itu ya suka kehilangan kata-kata, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi saya bersyukur ketika saya sharing itu ke teman-teman di PIC, mereka tetap menerima saya sebagai gembala di sini. Bukan mereka menerima saya in spite of kekurangan saya. Mereka menerima saya walaupun mereka tahu saya ini punya kekurangan. Saya ini malah takut, mungkin kalau mereka nggak punya kasih, mereka tidak mengerti arti kasih dan arti saling membangun, mungkin mereka akan bilang ngapain juga ngangkat busutin jadi gembala. Orang nggak berani ngomong di depan, siapin khotbah aja mesti berhari-hari gitu kan. Kenapa nggak cari yang lebih qualified gitu. Tapi saya bersyukur ketika saya disatukan, teman-teman saya menjadi penopang buat saya, yang mengencourage saya, yang membangun saya. Dan itu luar biasa. Dan itu salah satu benefit ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, dia akan mempersatukan kita dengan orang-orang percaya. Amin. Tapi saudara, unfortunately sangat disayangkan, Yesus nggak hanya berperan dalam kehidupan mereka yang percaya, tapi dia juga memiliki peran dalam kehidupan mereka yang tidak percaya. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia yang mengatur dunia ini, dia yang sets the laws of the kingdom. Dia yang set hukum kerajaan Tuhan, dia yang menetapkan hukum kerajaan Tuhan. Maka ayat 7 berkata, bagi mereka yang tidak percaya Yesus adalah sebuah batu sandungan. Gak hanya di zaman dulu ketika Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli agama, tapi zaman sekarang pun, meskipun sudah ada Alkitab yang menceritakan tentang siapa Yesus dan menceritakan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus,
Masih banyak orang yang menolak Yesus, saudara. Masih banyak. Ya, dan karena berpikir kenapa mereka menolak Yesus? Yang pertama mungkin karena Yesus nggak masuk di dalam ide mereka, di dalam sistem pemikiran mereka. Mereka menggunakan pikiran mereka dan mereka menganggap nggak masuk akal kalau keselamatan hanya di dalam Yesus. Nggak masuk akal kalau keselamatan itu tidak berdasarkan perbuatan. Jadi orang jahat bisa masuk surga karena percaya Yesus. Terus orang baik nggak percaya Yesus masuk neraka gitu. Nggak masuk akal buat mereka. Why would a good God send someone to hell? Ini pertanyaan yang terus menerus mereka pertanyakan. Dan bagi mereka itu nggak masuk akal. Dan sama seperti juga kepala-kepala agama di zaman dulu, di zaman Yesus, mereka nggak bisa menerima dan mereka nggak bisa mengerti kenapa Yesus mengecam dan kenapa Yesus merombak sistem keagamaan mereka. Kenapa Yesus menerima orang-orang berdosa dan bahkan duduk bersama-sama dengan orang berdosa, mereka nggak bisa mengerti, saudara. Kenapa Yesus terus-menerus memberitakan tentang kematiannya? Bagi mereka itu merupakan suatu kelemahan. Karena bagi mereka Mesias nggak harus mati di salib. Mesias justru harus menjadi seorang yang kuat yang bisa menyelamatkan mereka. Itu bagi mereka. Konsep Yesus berbeda dengan konsep mereka. Dan itulah mengapa banyak orang tidak bisa menerima Yesus. Dan mungkin juga kenapa mereka menolak Yesus, mungkin karena ketika mereka bertemu dengan kebenaran Kristus, ketika mereka bertemu dengan terang itu, saudara, seketika mereka terekspos. Seketika dosa-dosa mereka langsung bisa melihat dosa mereka. Seketika mereka melihat kekurangan mereka. Mereka seperti telanjangi. Dan mereka gak suka akan hal itu. Because it hurt their pride. Itu menyakiti hati mereka. Ketika kita tak melihat kelemahan kita, kadang itu menyakitkan. Saudara, dan itu kenapa mereka lebih memilih menolak Tuhan daripada datang kepada Yesus. Dan Petrus berkata di ayat ini bahwa fakta ada orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengubah kebenaran bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Tidak mengubah kebenaran bahwa dia adalah batu penjuru. Tidak mengubah kebenaran bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan tidak mengubah kebenaran bahwa dia adalah standar dari seluruh kebenaran yang ada. Dia akan tetap menjadi standar kebenaran, saudara, baik buat mereka yang tidak percaya ataupun buat mereka yang percaya. Maka percaya atau tidak, terima Tuhan Yesus atau tidak, Yesus akan tetap memiliki peran dalam kehidupanmu. Kamu gak bisa bilang, I don't want to have anything to do with Jesus. Gak bisa. Dia akan tetap memiliki peran dalam kehidupanmu. Jika engkau percaya, dia akan menjadi batu penjuru bagimu. Tetapi jika engkau tidak percaya, yang artinya engkau menolak dia akan menjadi batu yang membuat engkau tersandung dan jatuh. Dan pada akhirnya jika dia bukan sumber kehidupan bagimu, jika dia bukan menjadi juru selamatmu, pada akhirnya dia akan menjadi hakim bagimu. Segala perbuatanmu akan dihakimi berdasarkan standar kebenarannya. Kita sering mendengar, saudara, bahwa orang suka bilang, tapi kan Tuhan adalah kasih. Bagaimana Allah yang adalah kasih menghukum manusia? Gak mungkin lah kalau Allah yang adalah kasih menghukum manusia. Nah, kita jangan lupa, saudara, bahwa Allah yang adalah kasih itu juga adalah Allah yang kudus. Dia gak bisa bersatu dengan dosa, sekecil apapun dosa itu. Mau tidak mau, ketika ada dosa, kita terpisah dengan Tuhan. Dan itu yang sudah terjadi pada kita semua. Waktu di hari awal ketika kita semua sudah terpisah dengan Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita semua sudah mati. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia bukan Allah yang penuh kasih, tetapi karena dia Allah yang kudus dan dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan Allah yang penuh kasih ini, Allah yang kudus ini, dia juga adalah Allah yang adil. Di mana di dalam keadilannya, dia harus menghukum mereka yang bersalah. Saudara, ini bukan ancaman, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan kepada kita semua.
Tetapi tetap ada kabar baiknya saudara, bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan bagi kita semua. Dan jalan keselamatan itu diberikan tersedia buat kita semua. Dia merelakan anak yang berharga di matanya untuk mati bagi kita, agar kita beroleh kebenaran dari Tuhan, agar kita beroleh kehidupan, agar kita bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Dan dia mengirimkan anaknya ini ketika kita masih berdosa, ketika kita masih belum mengenal Tuhan, saudara. Saudara jika dipikirkan, jika Allah merelakan anak yang berharga itu untuk dihukum menggantikan kita, sadarkan Anda betapa berharganya engkau semua, kita semua yang di sini di mata Tuhan. Sadarkah kita betapa Dia mengasihi kita semua, saudara? Maka saudara, untuk kita yang sudah percaya, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia sudah menemukan engkau, karena Dia sudah menyelamatkan engkau, karena Dia sudah membebaskan engkau. Berikan Dia persembahan pujian seperti yang minggu lalu Pastor Jimmy sampaikan. Dan berikan hidupmu menjadi persembahan yang sejati kepada Dia. Dia sudah memanggil Anda semua, kita semua di sini, keluar dari kegelapan kepada terang. Kita yang tadinya bukan umat kepunyaannya, sekarang kita adalah umat kepunyaannya. Beritakanlah perbuatannya yang besar itu, favor yang besar itu yang sudah Dia lakukan buat kita. Beritakanlah itu kepada setiap orang yang kita temui, kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya, agar mereka pun boleh menerima keselamatan. Tetapi untuk Anda yang belum menerima Yesus, saya mau kasih tahu saudara bahwa there's no middle ground. Gak ada posisi netral. Apakah engkau bersama Dia atau engkau menentang Dia? Dan posisi yang kau pilih itu pasti akan memiliki dampak dalam hidupmu. Jika engkau percaya kepada Yesus, engkau melihat harapan, engkau akan memiliki harapan akan masa depan, dan engkau akan memiliki harapan akan kehidupan yang akan datang. Tetapi di sisi lain, jika engkau menolak Yesus, jika engkau memilih untuk membangun fondasi kehidupanmu di atas fondasi yang lain, di atas batu penjuru yang lain, life on this earth is as good as you get. Kehidupan di dunia ini adalah yang terbaik yang akan Anda dapatkan. Engkau hanya mendapatkan sebatas apa yang dunia bisa tawarkan kepada engkau. Dan itu bukan suatu yang kekal, saudara. Maka hari ini jika Anda belum menerima Yesus, saya berdoa agar Anda mau menerima Dia sebagai juru selamatmu. Anda bisa memilih saat ini, apakah Dia akan menjadi batu penjurumu, ataukah Dia akan menjadi batu sandungan bagimu. Hanya ada dua pilihan, saudara. Gak ada pilihan ketiga. Dan saya berdoa agar Anda memilih pilihan yang tepat. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Saudara, kalau ada dari Anda yang belum menerima Yesus Kristus secara pribadi, meskipun Anda mungkin dari kecil sudah menjadi Kristen, sudah ikut orang tua, tapi Anda belum secara pribadi berkata, Tuhan, aku mau Engkau menjadi cornerstone, my cornerstone, Tuhan, aku mau Engkau menjadi juru selamat bagiku. Boleh mengangkat tangan, saya mau berdoa buat Anda. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, karena Engkau mendapatkan kami dan Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur, Tuhan, karena Yesus turun ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi kami. Dan Tuhan, biar anugerah yang sudah Engkau berikan, boleh kami cherish, Tuhan. Boleh kami tidak sia-siakan, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biar kami juga boleh menjadi berkat. Kami boleh bersatu, menopang satu sama lain, membantu satu sama lain. Dan kami boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjadi perwakilan bagimu di dunia ini. Di mana orang-orang yang memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan, membutuhkan naungan akan datang. Dan biar Engkau bekerja melalui kami, Tuhan, untuk menjamah banyak orang.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor Ibu Tusutini untuk firman-Nya hari ini. Siapa yang diberkati? Ada yang diberkati? Saya yakin kita semua diberkati ya. Yang saya tangkap ya, satu poin saya mau garis bawahi bahwa kita adalah batu-batu hidup. Supaya kita disusun menjadi bangunan bait Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Khususnya di tempat ini di gereja keluarga Kristus. Amin. Tuhan terus berikan hikmat buat Ibu Gembala kita supaya lebih lagi dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya mau sampaikan selamat datang buat kita semua. Selamat beribadah hari ini dan mungkin saja ada yang baru datang. Kayaknya kita semua orang lama ya. Oke, dan kita akan berjumpa lagi di pada minggu yang berikutnya. Di minggu yang akan datang, di minggu depan. Ya. Mari kita lihat pengumuman kita yang berikutnya. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen Palilingan ya. Ini pasti udah tahu dari mana. Palilingan ya. Nggak ada di situ judul atau tema khotbahnya, tapi tema khotbahnya kalau tidak salah itu persiapan kekekalan ya. Kita berdoa supaya dengan tema ini kita mendapat berkat daripada Tuhan lewat tema ini. Oke, next. Ya, seperti biasa ada Grace Kids kita di lantai 5. Kita berdoa supaya anak-anak kita terus diberikan firman Tuhan lewat guru-guru mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, kalau belum bergabung silakan bergabung di lantai 5 ya. Oke. Dan hari ini kita bersyukur bahwa sudah terlaksana ibadah youth kita di lantai 11. 12 ya, sorry. Di lantai 12 ya. Oke, kita berdoa supaya ke depan banyak anak-anak muda kita, remaja muda kita bisa bergairah untuk mengikuti ibadah di lantai 12. Oke. Ya,
Tepuk tangan dulu dong buat satu kegerakan yang baru ya. Tuhan tambahkan pelayanan kita hari ini buat anak-anak remaja muda kita. Ya. Oke, jangan lupa Bapak Ibu untuk tiketnya di stempel supaya sebagai tanda gratis kita dan mempermudah kita untuk keluar dari gedung ini. Ya. Kalau sudah kita mau siapkan persembahan kita. Apapun, berapapun yang kita persiapkan, kita mau persiapkan ini untuk pelayanan Tuhan dan kita mau memberkati ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami dipergunakan sebagai batu-batu hidup, di mana kami diletakkan di atas Engkau sebagai batu penjuru kami. Batu karang yang besar itu, bukan Petrus tapi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas Engkau para nabi dan rasul dan kami disusun menjadi gereja Tuhan. Khususnya bagi gereja Tuhan, gereja keluarga Kristus di tempat ini. Kami mau hidup kami dipakai untuk pembangunan gereja Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Khususnya di kota ini, di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Bu Sutini Tuhan, pakai secara luar biasa lagi dimanapun Tuhan akan bawa beliau. Baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebenaran firman dengan hikmat marifat pengertian pewahyuan yang baru. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami memberikan apapun yang sudah kami siapkan, berapapun jumlahnya, kami percaya kami memberikannya dengan hati yang tulus untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memberkati, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Allah itu baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan setiap kita. Nyanyikan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari sambil bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari sekali lagi, kasih setianya. Kami mau pulang membawa kasih setiamu Tuhan, berkat-berkatmu Tuhan hari ini. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Baik, silakan duduk saudara-saudara. Kita mau menutup ibadah kita. Terima kasih buat Pastor Sutini yang sudah memberkati dengan firman yang luar biasa. Kita adalah batu hidup dari suatu batu penjuru. Kita punya tujuan satu saja. Kita membentuk rumah Tuhan. Sehingga setiap orang dapat melihat suatu sukacita dan damai sejahtera di dalam rumah Tuhan. Di dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Penuh dengan ketidakpastian. Amin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih buat para imam pemusik dan WL dan singer. Terima kasih atas pengantaran ibadahnya yang luar biasa melalui puji-pujian yang melembutkan hati kita. Juga para aser dan para staf multimedia, terima kasih. Juga terima kasih buat para jemaat Tuhan yang telah mau beribadah di tempat ini bersama-sama. Mari kita menutup dalam doa. Terima kasih Bapa,
Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kebenaran-Mu adalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Kebenaran-Mu adalah penuntun kami yang sesungguhnya. Sebab dunia ini penuh dengan tipuan. Mereka berusaha untuk mencuri pikiran dan hati kami. Tapi Engkau adalah Allah yang hidup, batu penjuru yang kuat. Engkau selalu memegang tangan kami. Ketika kami mau terlepas, Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu pada kami. Terima kasih Bapa. Kami menjadi batu-batu yang hidup oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menutup ibadah ini. Tetapi kami tahu Tuhan dan kami tetap diingatkan oleh Allah Roh Kudus bahwa ibadah kami yang sesungguhnya adalah keseluruhan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau menutup ibadah ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara boleh bangkit berdiri, arahkan pikiran dan hatimu. Inilah berkat daripada Allah Bapa yang begitu mengasihimu. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus menjadi raja atasmu. Engkau adalah anak-anak Allah, engkau adalah kemenangan di dalam dunia ini. Dan Allah Roh Kudus menyertaimu dengan segala kuasanya. Engkau adalah terang bagi dunia yang gelap ini. Engkau adalah garam bagi dunia yang telah tawar ini. Biarlah engkau mengasihi sesamamu manusia di tempat ini, di dunia ini. Begitu banyak orang yang terluka dan terhilang. Biar engkau menjadi penyelamat-penyelamat mereka. Pulanglah dan terimalah kasih karunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita.